Dalam cerita hari ini, kita akan membahas tentang makna seorang samurai di dalam hati kita. Meskipun para samurai telah lama tiada dalam zaman ini, semangat mereka masih hidup dalam bentuk kepercayaan, keberanian, kedisiplinan, dan keteguhan hati. Nilai-nilai itu tidak akan hilang bersama waktu, melainkan berubah menjadi kekuatan batin bagi siapapun yang mampu memahaminya. Melalui kisah ini, bumi manusia akan menelusuri kembali jejak mengenai seorang samurai, bukan hanya sebagai prajurit Jepang, tetapi sebagai cerminan jiwa manusia yang terus berjuang menjaga kehormatan dan keyakinan. I don't ever slow up, no I don't take shit. Got no fitness, I don't ever slow up, no I don't. Sejarah akar dari zaman samurai. Di balik kabut pegunungan Jepang, di antara suara gemericik air sungai dan desiran angin bambu, lahirlah sebuah jalan hidup yang kelak disebut Bushido, jalan sang kasatria. Kata samurai sendiri berasal dari kata saburao yang berarti melayani. Tapi dalam sejarah panjang Jepang, kata itu menjadi lebih dalam dari sekedar pelayan. Ia berubah menjadi simbol kehormatan, keberanian, dan kesetiaan tanpa batas. Samurai muncul pada abad ke-10, di masa ketika Jepang masih dikuasai oleh para bangsawan, yaitu aristokrat Heian. Para bangsawan ini lemah di medan perang, sementara rakyat di luar istana sering diserang perampok dan pemberontakan. Maka muncullah para prajurit dari kalangan desa dan klan lokal. Mereka bukan orang kaya, tapi punya tekad baja dan keberanian tanpa takut mati. Disinilah kelas samurai mulai terbentuk. Namun, abad ke-12 sejarah Jepang berubah. Dua klan besar Minamoto dan Taira berperang merebutkan kekuasaan dalam perang besar, yaitu Genpei War. Klan Minamoto keluar sebagai pemenang. Sang pemimpin Minamoto no Yorimoto mendirikan pemerintahan militer pertama, yaitu di Jepang, yang dikatakan sebagai nama Shogun. Tahun 1992, sejarah itu samurai bukan hanya prajurit. Mereka menjadi tulang punggung negara, pengawal, penguasa, dan penjaga tataan negara. Selama berabad-abad, sistem feodal Jepang dikuasai oleh para daimyon yang disebut tuan tanah dan pasukan samurainya. Mereka hidup dengan aturan keras, tidak boleh menyerah, tidak boleh berkhianat, tidak boleh takut mati. Di tengah kedisiplinan itu, lahirlah kode kehormatan, yaitu Bushido, pedoman moral yang menjadi napas kehidupan mereka. Zaman telah berubah, perang saudara, intrik politik, dan penjajahan datang silih berganti. Tapi di setiap generasi, selalu ada samurai yang berdiri tegak, memegang pedang dengan tangan yang tenang. Karena bagi mereka, pedang bukan sekedar senjata, melainkan pedang adalah jiwa. Ketika era Edo tiba, 1603 sampai 1868, samurai tak lagi melalui pertempuran. Mereka mulai menjadi pejabat, guru, dan pelindung rakyat. Tapi nilai-nilai mereka tetap abadi: kehormatan, pengendalian diri, dan ketenangan batin. Kekuatan lebih dari sekedar pedang. Banyak orang mengira kekuatan samurai terletak pada kecepatan pedangnya. Tetapi sesungguhnya kekuatan sejati samurai bukan pada otot atau senjata, melainkan pada jiwanya. Seorang samurai dilatih bukan hanya untuk membunuh, tapi untuk mengendalikan diri dan emosi. Sejak kecil, mereka belajar seni bela diri, kenjutsu, kyudojutsu, tapi juga belajar tentang mengenai puisi dan meditasi zen. Kekuatan fisik hanyalah alat, kekuatan batin adalah tujuan. Ketika samurai menghanus pedangnya, mereka tidak sekedar bertarung. Mereka berhadapan dengan takdir dan kematian. Dalam keheningan sebelum duel, mereka menenangkan napas, menatap mata lawan, dan menunggu waktu yang tepat. Bagi mereka, suatu tebasan harus cukup. Karena itu, setiap gerakan harus penuh keyakinan. Kekuatan samurai adalah keseimbangan antara keberanian dan ketenangan. Mereka percaya kemarahan adalah musuh sejati. Jika kau membiarkan amarah menguasaimu,
maka, kata Miyamoto Musashi, pedangmu akan buta. Musashi, samurai legendaris yang tak terkalahkan lebih dari 60 duel. Tak hanya ahli berpedang, ia juga seorang filsuf dan seniman. Dalam bukunya, Gori no Sao, 5 Cincin, ia menulis bahwa kemenangan datang bukan dari kekuatan, tapi dari pemahaman terhadap diri sendiri dan alam semesta. Maka, kekuatan samurai adalah keteguhan hati, ketetapan dan pikiran, dan kebersihan jiwa. Mereka tak takut mati, bukan karena tidak menghargai hidup, tapi karena telah berdamai dengan kematian. Dan hanya orang yang berdamai dengan kematian yang benar-benar bisa hidup tanpa rasa takut. Kesetiaan jiwa yang tak tergantikan. Dari semua nilai yang dijunjung samurai, kesetiaan adalah yang paling suci. Samurai hidup dan mati untuk tuannya, yaitu Sang Daimyon. Tapi, kesetiaan mereka bukanlah hal yang buta. Ia lahir dari rasa hormat, kehormatan, dan janji suci yang lebih tinggi dari kehidupan itu sendiri. Dalam catatan sejarah Jepang, ada kisah 47 Ronin, seorang samurai yang kehilangan tuannya setelah ia dihukum mati secara tidak adil. Selama berbulan-bulan, mereka hidup diam, berpura-pura menyerah, hingga akhirnya membalas dendam untuk menegakkan kehormatan tuannya. Setelah itu, mereka semua menyerahkan diri dan melakukan bunuh diri. Bagi mereka, kehormatan lebih penting daripada nyawa. Kesetiaan samurai bukan hanya pada orang, tapi pada prinsip. Mereka setia pada Bushido, pada kebenaran, dan pada kata hati. Bahkan ketika dunia berubah dan samurai dilarang oleh pemerintahan modern Meiji, banyak yang tetap hidup seperti dulu, menjaga cara berpakaian, cara berbicara, dan cara berpikir sebagai simbol warisan abadi. Dan kesetiaan mereka juga terlihat pada rakyat. Samurai sejati tidak menindas, ia melindungi yang lemah, membantu yang miskin, dan menjaga kedamaian. Dalam budaya Jepang, itulah alasan kenapa samurai selalu dihormati, bukan karena pedangnya, tapi karena hatinya yang jujur dan penuh tanggung jawab. Cara berpikir dan jalan sunyi sang pejuang. Samurai berpikir tidak seperti orang biasa. Bagi mereka, hidup adalah latihan panjang untuk memahami arti kesiapan. Setiap hari mereka mempersiapkan diri menghadapi kematian, bukan dengan rasa takut, tapi dengan ketenangan batin. Dalam filsafat Zen, samurai belajar bahwa pikiran harus seperti air, tenang, jernih, dan dapat menyesuaikan diri dengan wadah apapun. Ketika pikiran jernih, tindakan akan tepat. Ketika hati tenang, pedang pun bergerak tanpa ragu. Mereka juga percaya pada keteguhan tujuan. Sekali samurai memutuskan sesuatu, ia tidak mundur, ia tidak berbicara banyak, tidak mencari pujian, ia hanya bertindak diam, tapi pasti. Samurai juga berpikir dengan rasa tanggung jawab yang penuh. Setiap tindakan kecil apapun, mereka mencerminkan kehormatan. Bagi samurai sejati, kesalahan kecil di masa damai sama beratnya dengan kegagalan di medan perang. Dalam dunia modern, cara berpikir ini disebut dengan mindfulness, kesadaran penuh atas setiap tindakan. Tapi, bagi samurai, kesadaran itu bukan teori, itu adalah gaya hidup. Mereka makan, berjalan, berbicara, bahkan tidur dengan rasa sadar dan hormat. Itulah kenapa banyak orang Jepang modern masih menyimpan nilai-nilai samurai dalam pekerjaan dan etika hidup mereka hari ini. Filosofi pedang dan jiwa menjadi satu. Filosofi samurai bisa dirangkum dalam suatu kalimat. Lebih baik mati dengan kehormatan daripada hidup tanpa tujuan.